Ada kabar yang menarik yang menurut saya agak janggal ya, kalau ini kemudian kita renung-renungkan, tetapi okelah ini sebagai suatu fenomena atau realitas yang disodorkan kepada kita terkait dengan statement dari Ibu Dr. Tipa yang mengatakan bahwa mereka sudah melakukan riset ya, penelitian terhadap tentang penjara yang kemungkinan akan mereka huni ya. Saya berpikir kok agak bagaimana gitu ya, tetapi ya setiap orang punya kebebasan untuk mengekspresikan pikirannya, tetapi yang menjadi menarik di sini adalah ketika kita melihat bahwa dalam perbincangan di sebuah televisi swasta dipandu oleh Bang Aiman, itu ada satu diskusi yang menarik yang untuk kita renungkan pada satu sisi yang bukan lagi pada aspek nalar atau logika kita, tetapi aspek rasa ya. Rasa seperti seorang dokter Tipa yang mengatakan bahwa ya dia siap di penjara ya kalau kemudian nanti terbukti salah asalkan ijazahnya ditunjukkan. Dan dalam konteks pendekatan yang lebih emosional dengan rasa yang kemudian sudah tidak bisa disembunyikan bahwa ada satu problem domestik atau problem rumah tangga di mana beliau mulai mengedepankan posisi beliau sebagai seorang ibu dari anak-anak dan posisi sebagai seorang perempuan dalam konteks apa yang akan dihadapi oleh Dr. Tipe dan teman-teman yang lain. Nah, dan di sini kita akan memperbincangkan bahwa posisi Pak Jokowi itu tidak sedang memenjarakan siapapun ya. Ini yang akan kita bahas, ada apa di balik cerita yang akan kita hadapi di persidangan atau di ranah hukum nantinya. Selamat datang di Bukan Partai Politik. Ya, teman-teman, inilah sebuah ruang publik yang kita hadirkan, tempatnya rakyat, ya publik bersekolah, ya salah satu tentu bukan satu-satunya, tempat di mana kita belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bernalar, berolah nalar, ya debat dan diskusi dengan pendekatan yang tentu kritikal, tetapi berempati, ya. Dengan mengedepankan argumentasi, kita bisa menjauhkan diri dari suara yang meninggi, caci maki, apalagi dengan penuh emosi. Don't raise our voice emotion but argument. Ya, teman-teman, sebelum kita bicara tentang persoalan Dr. Tipa yang sudah meriset persoalan penjara dan sebagainya, entah apa yang dimaksud, kembali saya mengingatkan terkait dengan keberadaan kaplingan di IKN, ya kalau teman-teman punya visi ke depan tentang hadir, apakah itu dalam berinvestasi, ya sekedar investasi tanah, atau mungkin kemudian ada mindset untuk membangun suatu usaha di sana, di sekitar sana, kemudian atau juga membuat kantor dan sebagainya, teman-teman bisa mengambil kesempatan ini yang menurut saya langka, ya, di mana bukan partai politik bekerja sama dengan masyarakat di sekitar sana untuk membantu mempromosikan ya keberadaannya. Ini halal teman-teman, tidak ada kaitannya dengan persoalan tanah sengketa dan sebagainya. Silakan cek saja di website bukanpartaipolitik.com ya, website bukanpartaipolitik.com. Di sana ada nomor yang bisa dihubungi dan tim marketing akan membantu teman-teman untuk mewujudkan impian teman-teman. Hanya dengan 1 juta teman-teman sudah bisa memulai. Saya pastikan bahwa teman-teman akan mendapatkan kesempatan yang terjangkau. Ya, kembali kepada persoalan apa yang dikatakan dalam diskusi atau diskursus yang dilakukan dalam percakapan bersama Bang Aiman, dua sisi, artinya menghadapkan pro dan kontra terkait dengan ijazah Pak Jokowi, di mana memang performa atau penampilan Bu Dr. Tipa ini agak lain dari yang biasanya, ya di sini dimensi keibuannya, dimensi kewanitaan atau perempuanannya, dan dimensi seorang yang punya keluarga itu kemudian mengemuka ya daripada dimensi nalar kritis yang selama ini dikedepankan oleh Bu Dr. Tipa. Nah, inilah yang kemudian di awal-awal itu saya sudah pernah mengatakan bahwa ketika ada statement dari UGM tentang keaslian Pak Jokowi, ketika ada statement ya di Bareskrim ya terkait dengan keaslian ijazah Pak Jokowi, maka sebenarnya itu adalah lampu kuning ya. Lampu kuning, bahkan mungkin lampu sudah mau merah untuk stop ya.
don't do it again. Jangan lakukan itu lagi. Tetapi kemudian apa yang kita dengungkan, ya, yaitu minta maaf dan sebagainya, itu dipandang sebelah mata, justru mengeluarkan argumen-argumen, analisis-analisis yang menurut saya analisis-analisis yang bagi orang yang pernah melakukan riset, yang ya malang melintang jatuh bangun di dunia riset, itu adalah riset yang sangat emosional, riset yang sangat tidak berjarak lagi dengan apa yang disebut dengan subjektivitas dengan objektivitas. Ya. Aspek suatu penelitian tentu akan menghitung juga dampak kehidupan, hasil-hasil penelitian kita itu bagi kehidupan kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan bangsa dan negara dan sebagainya. Tapi kelihatannya ya memang menginginkan, ya, ketika saya mengatakan sudahlah, ya, tetapi kelihatannya banyak masyarakat yang mengatakan ya jangan dihentikan Bang, biarkan saja ya Pak Jokowi menggunakan hak hukum beliau untuk membersihkan nama beliau dan sebagainya. Dan setelah saya timbang-timbang ya karena pendekatan yang dilakukan oleh ketiga rekan kita ini sangat ya ambisius untuk menghancurkan saya quote kehidupan sebuah keluarga yang bernama Jokowi, ya, seorang ayah, seorang bapak dari anak-anak dan cucu, seorang suami dari seorang istri, yang menurut saya itu juga satu pendekatan yang tidak wise dalam konteks menghadirkan apa yang diinginkan. Sehingga banyak orang mengatakan, apa nilai pertukaran yang didapatkan oleh Bang Rismon dan yang lain-lain? Kalau tidak dalam pengertian yang disebut oleh Pak Ngabalin terkait dengan adanya grand design, ya, bohir, ya, bohir minded, ya, artinya para pemilik-pemilik modal yang sangat besar yang mencoba untuk mendorong proses ini. Buat saya bukan lagi persoalan apakah ada bohir atau tidak ada, tetapi isu ini ya menghancurkan ya kredibilitas, kepercayaan ya dunia terkait dengan Indonesia ya. Mungkin sebut saja potensial. Itu berarti kerusakan secara ekonomi, secara politik, secara sosial, secara budaya, bahkan secara religius. Ini juga menghampiri kita. Nilai pertaruhan yang dikerjakan oleh Bu Dr. Tipa dan yang lainnya itu menurut saya tidak sebanding ya dengan kehancuran termasuk kehancuran keluarga dari masing-masing pihak. Bukan berarti Pak Jokowi dan keluarga tidak mengalami satu kehancurannya secara perasaan dan seterusnya, harga diri mereka diinjak-injak. Makanya sempat muncul statement yang menurut saya itu keluar dari hati yang paling dalam, itu ya, dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Itu adalah ekspresi internal ya, inner expression ya, suatu perasaan dari dalam yang sebenarnya jauh sekali dalam lubuk hati Pak Jokowi. Sehingga sekarang kita berada pada suatu posisi orang bilang tidak ada jalan mundur. Tapi saya mau tegaskan optimisme. Ketika persidangan itu digelar, ya Pak Jokowi tidak akan pernah bisa memenjarakan orang lain. Yang dalam konteks pemberian vonis itu adalah hakim, hakim yang menilai, ya hakim yang kemudian memutuskan terkait dengan perkara seperti itu bagaimana menurut ya, semua koridor-koridor hukum kita, ya menurut rumusan-rumusan konstitusi kita, bahkan menurut manfaat positif dari dijatuhkannya keputusan atau putusan dari pengadilan. Nah, karena itu apapun yang diputuskan oleh hakim nanti, Pak Jokowi misalkan hakim mengatakan bahwa tidak ada yang dipenjara, ya itu putusan yang akan diterima oleh Pak Jokowi, saya yakin, ya. Nah, tetapi dalam konteks itu yang sangat dibutuhkan oleh Pak Jokowi itu adalah bahwa nama baiknya itu diklirkan. Karena sekali lagi ya, tidak ada gunanya harta benda atau apapun itu kalau nama baik itu rusak. Nah, dalam posisi seperti inilah Bu Dr. Tipa dan yang lain-lain, ya ketika ada bicara tentang hal yang sederhana, kalau mau mengatakan kesederhanaan, tunjukkan saja ijazah, kan Bu Dr. Tipa dan yang lain kan bisa datang sowan ke rumah Pak Jokowi waktu jauh sebelum memperkarakan itu kalau memang niat itu didrive oleh satu keinginan tulus hanya mau tahu gitu loh kan. Ya datang saja ke Pak Jokowi, sowan ke rumah dan bertanya. Nah, dan belajar untuk percaya terhadap statement-statement yang ada baik pada tingkat universitas
maupun pada tingkat Bareskrim. Ya, sekali lagi Pak Jokowi tidak punya kepentingan dengan persoalan ijazah kalau hanya mau bicara tentang wali kota, gubernur, presiden, karena semuanya konstitusi kita tidak menuntut tentang hal itu. Jadi ini yang harus direnungkan. Bahkan kita harus belajar untuk mengapresiasi, ya, belajar untuk menghargai, respect terhadap orang apa Pak Jokowi, dan tentu banyak dari kita yang terlibat, yang baik yang diketahui dan tidak diketahui, bagaimana bisa menghadirkan Indonesia yang mampu defense, ya, bertahan dengan krisis, ya, penyakit COVID dan yang lain-lain, potensi kehancuran ekonomi dan yang lain-lain. Apakah hal-hal seperti itu kita harus lupakan? Ya, di posisi ini bukan partai politik, ya, tegak lurus dengan NKRI, tegak lurus berpihak pada mereka yang menurut keyakinan intelektual BPP patut untuk diproteksi. Karena itulah seringkali suara BPP ini condong kepada Pak Jokowi, kepada Gibran dan Prabowo, karena memang dia, ya, dihadirkan dalam rangka untuk menjadi bagian dari proses pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga dia akan selalu bersama dengan pemerintah sekalipun tidak kehilangan kekritisan terhadap pemerintah dengan cara yang respectful, penuh penghormatan terhadap pemerintah. Itulah yang kami idealkan atau BPP idealkan sebagai seorang yang berkecimpung di dalam dunia ruang publik digital sebagai sebuah hasil dari perjalanan panjang bergelut di dunia akademisi, bukan partai politik.